Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iyu di pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebagaimana kita ketahui, semua objek IPA dapat diamati melalui proses penyelidikan IPA. Mengapa penyelidikan IPA perlu diterapkan? Karena penyelidikan IPA diperlukan untuk membedakan objek IPA yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan setiap objek IPA memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengukuran. Kegiatan pengukuran dilakukan untuk mendapatkan nilai dari suatu besaran. Adapun besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan terdapat pada suatu objek IPA. Misalnya, kita mengukur panjang suatu meja. Kita dapat menggunakan tangan dengan ukuran jengkal, hasta, atau jari. Kita juga bisa melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Nah, mengapa nilai suatu ukuran besaran harus diakhiri dengan kata seperti jengkal dan sentimeter? Jengkal dan sentimeter merupakan jenis satuan sebagai acuan dalam penyajian angka atau nilai dari hasil pengukuran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku merupakan jenis satuan yang telah disepakati bersama, sehingga digunakan secara umum dan akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contoh, besaran panjang satuan bakunya adalah sentimeter. Yang kedua, satuan tak baku. Satuan tak baku ini merupakan jenis satuan yang tidak ditetapkan secara umum. Satuan tak baku memiliki nilai yang tidak tetap. Hal tersebut dikarenakan nilai dengan satuan tak baku diukur menggunakan ketentuan yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang mengukur menggunakan jengkal, ada yang mengukur menggunakan jari, dan sebagainya. Yang ketiga, ada satuan internasional. Satuan internasional merupakan sistem satuan yang dijadikan standar dari pengukuran suatu besaran. Satuan internasional pertama kali ditetapkan dengan nama sistem matriks. Tetapi pada tahun 1960, sistem matriks telah diubah menjadi satuan internasional. Satuan inilah yang kita gunakan dalam menggunakan pengukuran. Selain pengukuran, kita juga akan membahas tentang besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Besaran dibagi menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan jenis besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok ini terdiri dari 7 macam dengan satuan internasional yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut. Perhatikan tabel besaran pokok berikut. Besaran panjang lambangnya L, satuan internasionalnya yaitu meter, lambang satuannya M. Besaran massa lambangnya M, satuan internasionalnya kilogram, lambang kg, dan seterusnya. Nilai dari besaran pokok dapat diukur dengan menggunakan alat ukur tertentu. Berikut ini ada 3 macam besaran pokok dengan alat ukur untuk mengukur nilai besaran. Yang pertama, panjang. Nilai dari besaran panjang dijabarkan dalam satuan internasional berupa meter. Panjang merupakan jenis besaran pokok yang menyatakan jarak antara dua titik. Pengukuran besaran panjang dapat dilakukan dengan macam-macam alat ukur. Ada yang menggunakan penggaris mistar, jangka sorong, mikrometer, jangka sekrup, dan lain sebagainya.
Yang kedua, massa. Massa merupakan besaran yang menunjukkan jumlah materi yang menyusun suatu benda. Pengukuran besaran massa dilakukan dengan menggunakan timbangan atau neraca, yaitu menggunakan neraca Ohaus atau neraca lengan. Neraca lengan terdiri dari beberapa macam. Ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan, juga sebagainya. Yang ketiga ada waktu. Waktu merupakan jenis besaran pokok yang menyatakan saat berawal sampai berakhirnya suatu peristiwa. Besaran waktu dapat diukur dengan menggunakan alat yaitu jam atau stopwatch. Jam digunakan untuk mengukur selang waktu yang relatif lebih lama. Adapun stopwatch digunakan untuk mengukur waktu yang relatif singkat. Jika tadi ada besaran pokok, ada pula besaran turunan. Besaran turunan merupakan jenis besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran turunan lainnya. Besaran turunan terdiri dari berbagai jenis. Adapun beberapa jenis besaran turunan dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Besaran luas yaitu panjang dikali lebar, berasal dari besaran pokok 2 besaran panjang. Sedangkan besaran volume yaitu luas alas dikali tinggi, berasal dari besaran pokok 1 besaran dan berasal dari besaran turunan yaitu luas. Ada juga massa jenis. Massa dibagi volume. Ini berasal dari besaran pokok yaitu massa dan juga berasal dari besaran turunan yaitu volume. Nah, selengkapnya bisa kalian baca ya. Nah, setelah membahas pengukuran dan besaran tadi, kira-kira kalian paling sering melakukan pengukuran benda apa dan juga menggunakan alat ukur apa? Boleh komen ya di bawah. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan latihan 2 halaman 8. Kerjakannya di buku tulis ya, jangan di LKS. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jika ada yang masih kurang paham, boleh tanyakan langsung ke ibu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.